Salam sejahtera Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Bersyukur bahwa kita bisa bertemu kembali melalui jaringan udara dalam ibadah live streaming yang kami pancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema pelayanan. Tema ini cocok sekali untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para mahasiswa teologi, untuk para pengerja, kemudian aktivis dan juga pengurus gereja. Dan juga penting sekali untuk guru-guru sekolah minggu, supaya pelayanan kita berkenan di hadirat Tuhan, pelayanan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Ku Tak Akan Menyerah. Judul lagu ini saya pilih karena judul yang akan saya kupas pada hari ini berbicara tentang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Itulah mentalitas seorang pelayan Tuhan. Mari kita dengarkan pujian penyembah. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang begitu memberikan kekuatan dan inspirasi khususnya untuk kita pelayan-pelayan Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, kesulitan, dan tantangan. Mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja waktu kita mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini kami bisa masuk ke sesi yang ke-9 dari 10 sesi yang sudah kami siapkan dari tema pelayanan. Tema ini cocok sekali untuk pelayan-pelayanmu, untuk para hamba Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, supaya pelayanan kami sesuai dengan kehendak Engkau dan diperkenan Engkau. Maka Engkau akan semakin memakai kami di dalam pelayanan, dan pelayanan kami akan menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami siap belajar. Roh Kudus yang akan mengajar, Roh Kudus yang akan menuntun supaya kami mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita adalah pelayanan. Nah, dari tema ini saya kembangkan menjadi 10 sesi. Karena jika 1-2 sesi tidak akan selesai, sedangkan banyak kebenaran-kebenaran, mentalitas yang sedang saya proses supaya kita hamba-hamba Tuhan melayani itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Dan judul ini saya kutip dari satu ayat Alkitab. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah materi pengajaran, materi pembinaan calon-calon pendeta. Kebetulan Tuhan mempercayakan ke saya sebagai sekretaris umum untuk sinode tertentu, sehingga calon-calon pendeta saya mewajibkan mereka harus mengikuti sesi pelajaran tentang motivasi, mentalitas, dan karakter seorang pelayan Tuhan. Dan itu materi yang saya bawakan adalah materi pembinaan untuk mereka. Karena itu materi ini cocok juga untuk para hamba-hamba Tuhan. Jadi sebelum mereka ditabiskan, mereka wajib belajar pelajaran ini yang 10 sesi ini. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita ingin menjadi pelayan Tuhan, kita bermental sesuai dengan kriteria dan kehendak Tuhan. Memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan. Tema ini saya ambil dari ayat ini. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi kita lihat di sini, kata Yesus. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, mengikut aku, ia harus. Harus dalam hal apa? Ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah menyangkal dirinya. Yang kedua, harus memikul salibnya setiap hari. Dan yang ketiga, harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita akan kupas 3 poin ini satu demi satu. Yang pertama adalah menyangkal diri. Bapak Ibu, kita tentu seringkali mendengar tentang kata menyangkal diri. Lalu apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Penyangkalan diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal berarti tidak. Okay? Menyangkal berarti tidak mengakui. Misalnya kita mengatakan, oh saya mah kenal sama ini orang. Lalu orang itu berkata, enggak, aku enggak kenal sama Pak Nathan. Nah itu kan yang menyangkal. Padahal itu teman baik saya. Gitu loh. Oke, kemudian katakanlah ada seorang melakukan kesalahan, tertangkap, lalu disidangkan, dia berusaha menyangkal, enggak, aku tidak lakukan itu, aku tidak korupsi, aku tidak mencuri, aku tidak merampok, pokoknya aku. Nah, dari kata tidak mengakui berarti menyangkal, dan mengakui di sini ada kata aku. Perhatikan kata aku ini, artinya
Menyangkal diri berarti di dalam diriku sudah tidak ada aku lagi. Itulah sederhana tentang menyangkal diri. Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kata aku itu ditonjolkan sampai 3 kali. Berarti aku. Nah, ketika kita berhasil melakukan penyangkalan diri, maka aku itu bisa dihilangkan. Aku bukan milikku lagi, tapi aku milik Tuhan. Nah, itu penyangkalan diri. Kita akan belajar lebih tajam tentang penyangkalan diri ini, supaya hamba-hamba Tuhan itu harus mencapai level penyangkalan diri, baru pelayanannya diperkenan Tuhan. Kita lihat bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Perhatikan penyebutan diri Petrus ya. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Mereka sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Bapak Ibu perhatikan, menyangkal 2 kali yang saya cetak warna merah dan beri garis bawah. Artinya, Petrus menyangkal Yesus. Maka 3 kali aku itu ditekankan di sini. Perhatikan, aku tidak tahu. Akunya yang ditonjolkan. Lalu, aku tidak kenal orang itu. Bayangkan seorang murid loh. Siang malam 3 tahun bersama dengan Yesus loh. Tapi Petrus mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Siapa sih Yesus? Kalau Yesus mendengar saat itu, saya yakin Tuhan Yesus akan pelototi Petrus. Tapi kan Tuhan memang sudah tahu. Dan Tuhan juga mendengar karena dia maha kuasa. Lalu yang ketiga, aku tidak kenal orang itu. 3 kali kata aku. Itulah penyangkalan. Penyangkalan. Jadi kalau kita lihat iman Petrus itu waktu dia menyangkal Yesus semakin merosot, semakin turun. 3 kali merosotnya. Coba kita lihat. Merosot yang pertama, Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi pura-pura, maaf kata ya, dengan bahasa pasar. Dan maaf juga Petrus yang ada di sorga. Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi pura-pura bodoh. Padahal apakah Petrus tidak tahu apa yang ditanyakan oleh pelayan wanita itu? Tahu. Tapi Petrus berkata, maksudmu apa sih? Aku nggak ngerti. Padahal dia mengerti. Karena dia memang berusaha menyangkal Yesus. Kenapa dia menyangkal? Karena takut ditangkap dan disiksa bersama dengan Yesus. Ketakutan membuat imannya rontok dan menyangkal Yesus. Lalu yang kedua, bersumpah. Kalau tadi berkata, aku nggak mengerti apa yang kau maksud. Lalu yang kedua, bersumpah. Benar, aku nggak kenal orang itu. Sumpah deh. Tapi yang ketiga kali Petrus berkata, bukan hanya sumpah, tapi mengutuk. Kalau benar, aku berani sumpah. Kalau betul aku mengenal Yesus, biar aku disambar geledek. Nah, itu sumpah itu. Jadi jatuh dan semakin jatuh. Ketika iman seseorang mulai goyah, dia akan jatuh dan terus jatuh. Demikian juga hamba Tuhan. Menyangkal diri. Ketika kita percaya Yesus, kita telah ditebus. Sehingga kita bukan milik kita lagi. Tetapi milik Dia yang menebus kita. Itu penting sekali kita pahami. 1 Petrus pasal 1 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan empera atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Bapak Ibu perhatikan, ditebus. Itu kata yang sangat penting. Kamu telah ditebus. Dan penebusan itu tidak bisa dengan uang. Karena kita bukan utang uang. Kita tidak bisa ditebus dengan emas, tidak bisa ditebus dengan perak, tapi harus ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Jadi, penebusan baru bisa dilakukan dengan darah, bukan dengan duit loh. Kalau dengan duit mungkin engkau bisa sombong, kalau engkau kaya, saya bisa bayar. Makanya munculnya surat indulgensi, surat penghapusan dosa, surat penebusan dosa. Itu diprotes habis-habisan oleh Martin Luther yang memunculkan agama Kristen. Nggak bisa ditebus dengan duit. Engkau boleh kaya, tapi dosa tidak bisa diselesaikan dengan duit seberapapun besar, tapi harus diselesaikan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kenapa dikatakan darah itu mahal? Karena darah itu nyawa. Berarti Yesus harus mengorbankan nyawanya demi menebus kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita lihat lebih jauh kata tebus. Zaman dulu masih mengenai istilah tentang perbudakan. Zaman perbudakan. Bahkan walaupun sekarang kita hidup di zaman yang begitu canggih, di negara-negara tertentu masih ada perbudakan. Budak itu diperjualbelikan. Seperti seekor hewan. Coba lihat budak yang dijual-belikan di rantai itu. Oke, di rantai seperti seekor hewan. Nah, itu mereka ditransaksikan di pasar, dijual-belikan. Dan ketika budak itu dibeli oleh seorang tuan, maka hidup mati dari budak itu ada di tangan tuannya. Dia mau perlakukan seenak dia, yaitu hak dia. Karena zaman dulu tidak ada hukum seperti sekarang. Sedikit-sedikit HAM, hak asasi manusia. Sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM. Kebanyakan makan hamburger juga nggak bagus Bapak Ibu. Oke. Kita lihat ditebus. Nah, di sini ada seorang baju merah. Dia membeli budak yang dirantai yang celana merah nih. Setelah dibeli, nah ada suratnya. Bahwa ini budak sudah aku beli. Kalau dia mau memerdekakan budak itu, surat yang sudah dia beli, lalu dia serahkan ke budak itu, maka budak itu akan bebas. Nah demikian pula Tuhan Yesus menebus kita. Kita ini ditebus lalu dikenakan baju. Oke, dikenakan baju. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, menutupi aurat mereka yang telanjang itu dengan daun ara. Tapi Tuhan ganti dengan pakaian kulit dan Alkitab dengan jelas mengatakan mengenakannya kepada mereka. Jadi Adam dan Hawa itu bukan dikasih baju, nih pakai sendiri, enggak. Tuhan kenakan. Artinya secara simbolis, aku sudah tebusmu, aku sudah tutupi dosa dan ketelanjanganmu. Berarti Tuhan yang berperan aktif. Itulah penebusan. Sebelum kita ditebus, secara fisik, kelihatan kita ini orang yang bebas dan merdeka. Betul? Secara fisik kelihatan Anda merdeka, Anda bebas. Padahal Anda itu sedang dibelenggu, sedang ditawan. Apa yang menawan Anda? Yaitu Anda diperbudak oleh dosa. Tidak bisa terlepas dari dosa. Macam-macam dosa yang membelenggu hidup kita. Hanya ada satu orang yang bisa membebaskan roh yang tertawan oleh dosa, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mau menebus kita dari dosa, dosa ini kan berbicara di dalam, bukan di luar. Kalau kita sakit, kanker kulit ini kan di luar, kita bisa obati. Yang dosa itu nggak bisa diobati karena ada di dalam. Maka satu-satunya adalah harus dengan penumpahan darah, baru ada penebusan. Penumpahan darah, baru ada pengorbanan. Maka di Ibrani 9 ayat yang ke-22, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti penebusan baru bisa terjadi jika ada darah yang ditumpahkan. Masalahnya adalah darah siapa? Oke, darah siapa? Darah yang layak dan bisa dipakai untuk menebus dosa kita adalah darah Yesus Kristus.
Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu perhatikan yang diucapkan Yesus. Oke, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya, hanya darah Yesus yang bisa dipakai untuk menebus dosa. Kenapa demikian? Karena satu-satunya darah yang cocok, darah yang bisa adalah darah yang tidak punya cacat dan noda. Semua manusia di dunia ada dosa. Dan ketika berbicara tentang dosa, ada dua macam dosa. Dosa turunan yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dosa pribadi. Nah, siapa yang bebas dari dua macam dosa? Dosa turunan. Nabi dan rasul mana yang bebas dari dosa turunan? Tidak ada. Semua manusia punya dosa turunan. Satu-satunya yang tidak punya dosa turunan adalah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Oke? Tidak ada darah, tidak ada dosa turunan. Kalau Yesus lahir karena hasil hubungan badan antara Yusuf dengan Maria, maka darah Yesus tetap tidak bisa dipakai untuk menebus dosa manusia. Maka darah Yesus sudah punya cacat dosa turunan. Lalu dosa yang kedua adalah dosa pribadi. Sepanjang kehidupan Yesus, kita tidak menemukan di dalam Alkitab Yesus berdosa, melakukan dosa pribadi. Ia manusia yang sempurna, yang cacat, tidak ada noda dosanya. Maka Yesus layak menjadi penebus dosa. Masalahnya adalah bagaimana kita mendapatkan darah Yesus untuk penebusan dosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Darah Yesus sudah hilang. Bagaimana kita mendapatkan darah Yesus untuk menyelesaikan dosa kita? Bapak Ibu yang saya kasihi, jikapun masih ada darah Yesus yang bisa ditemukan di Bukit Golgota, walaupun hasil penggalian arkeologi tetap tidak akan cukup dipakai untuk 2 miliar lebih yang percaya pada Yesus. Katakanlah satu orang mendapatkan 1 tetes darah untuk penebusan dosa. Tetap nggak bisa dipakai. Nggak cukup. Oke. Bagaimana solusinya? Solusinya disalurkan lewat baptisan air. Dengan kata lain, lewat baptisan air ada darah Yesus yang bekerja sehingga punya kuasa pengampunan dosa. Tapi masalahnya, banyak hamba Tuhan yang tidak percaya baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Sekarang kita lihat ayatnya. Betulkah baptisan punya kuasa mengampuni dosa? Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan yang diucapkan oleh Rasul Petrus yang saya cetak garis miring, beri warna dan garis bawah. Untuk pengampunan dosamu. Jadi tujuan kita dibaptis adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Berarti baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Kita lihat ayat. Lalu ada pendeta mengatakan, pengampunan dosa terletak pada pertobatannya. Kalau engkau bertobat mengaku dosa, maka dosamu diampuni. Bukan lewat baptisan. Betulkah itu? Bapak Ibu yang saya kasih, baptisan dan pertobatan itu satu paket. Kalau engkau belum bertobat, engkau tidak boleh dibaptis. Jadi pertobatan harus mendahului baptisan. Nah, kalau Anda mengatakan dosa diampuni karena bertobat, lalu coba dilihat ayat di bawahnya. Ayat di bawahnya, Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Tidak ada kata pertobatan di sini.
Yang ditekankan adalah baptisan untuk menyucikan dosa-dosa. Kenapa demikian? Karena Paulus itu sudah bertobat. Sejak dapat penglihatan, matanya dibutakan 3 hari, dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Tapi Ananias yang diutus bertemu dengan Paulus menekankan pengampunan dosa terletak di baptisannya, bukan pengakuannya. Oke? Pengakuan itu mendahului, tapi penyelesaian dosa adalah waktu dibaptis. Berarti waktu kita dibaptis dosa kita diampuni. Kenapa baptisan air punya kuasa pengampunan dosa? Karena di dalam air baptisan ada darah Yesus yang bekerja. Kita lihat Yesus yang mengampuni dosa itu adalah darah Yesus. Oke, darah Yesus. Apa hubungan antara baptisan air dengan darah Yesus? Banyak hamba Tuhan tidak mengerti kebenaran ini sehingga dia tidak bisa mengkoneksikan antara baptisan air dengan pengampunan dosa. Kenapa baptisan air punya pengampunan dosa? Karena tidak bisa mengkoneksikan, maka mereka tidak percaya baptisan air punya kuasa pengampunan dosa. Itu masalahnya. Bagaimana kita koneksikan? Tadi saya sudah katakan bahwa darah Yesus sudah hilang, darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau. Bagaimana kita mendapatkan darah Yesus? Maka Yesus di atas kayu salib juga tahu bahwa darahnya pasti hilang, pasti kering, dan tidak akan cukup dibagi untuk pengikutnya berjumlah miliaran manusia. Maka di atas kayu salib Yesus lakukan transformasi. Transformasi dari darah ke air. Berarti di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Kita lihat bukti ayatnya di Yohanes. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 33. Lihat transformasi dari darah ke air. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Perhatikan di sini. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, untuk membuktikan Yesus pingsan atau pura-pura mati, kakinya dipatahkan. Memang biasa waktu orang disalibkan itu ada waktunya. Kalau jam penyalibannya sudah selesai, maka kalau dia masih hidup, kakinya harus dipatahkan. Supaya ketika kakinya dipatahkan, penopang dari berat badan ada di dua lengan. Dan dia akan terhimpit. Dadanya itu akan sesak. Kalau digantung demikian, akan cepat mati. Tapi sampai di sana Yesus sudah mati. Untuk membuktikan kaki Yesus dipatahkan. Tidak dipatahkan. Karena Yesus itu sudah di toilet-toilet nggak gerak lagi. Sedangkan penjahat kiri kanan di toilet-toilet ngapain lo? Akhirnya ada prajurit yang iseng nusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan mengalir darah dan air. Bukan hanya darah. Air jelas. Karena itulah Rasul Yohanes yang melihat hal ini takjub. Lalu ditekankan, seharusnya tidak akan keluar air, yang akan keluar itu darah. Dan kalau keluar darah, Anda harus tahu, 6 jam loh Yesus digantung loh. Dan sementara 6 jam darah terus berkucuran. Dari mahkota duri, dari salib, tangan kiri, tangan kanan, dan juga di kaki. Maka di atas kayu salib, Yesus pernah berkata, aku haus, karena cairan di dalam tubuh itu sudah hampir mengering. Maka untuk keluar darah dan air itu mujizat. Karena melihat mujizat itu, Yohanes berkata di ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian. Kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Perhatikan, kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Berarti Yohanes yang melihat hal itu pun takjub. Seakan-akan tidak percaya. Loh, kok bisa keluar banyak air dan darah ya? Nah, keluarnya itu apakah bercampur? Rasanya juga tidak mungkin ya. Mungkin dua sisi. Sisi kiri keluar darah, sisi kanan keluar air. Sehingga bisa dibedakan dengan jelas. Tapi intinya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini menegaskan di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Sehingga ada kuasa pengampunan dosa. Karena itu, jika baptisan air itu sudah sesuai dengan Alkitab, pasti ada kuasa pengampunan dosa karena darah Yesus bekerja air baptisan. Saya jadi pendeta sudah 30 tahun lebih, sudah banyak melakukan baptisan-baptisan.
Ada beberapa kali waktu saya melakukan baptisan, jemaat yang dibaptis itu melihat air laut tempat kami baptis itu merah seperti darah. Dia menangis. Orang lain tidak melihat, tapi dia melihat. Dan dia bersaksi, tadi saya itu melihat merah sekali tempat baptisan air itu. Bahkan saya masih sempat angkat air itu untuk melihat darah semua. Padahal kita yang lain nggak melihat. Artinya di dalam air baptisan darah Yesus bekerja, baru ada kuasa pengampunan dosa. Maka Petrus katakan, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kalau baptisan sudah sesuai Alkitab, pasti ada kuasa. Kalau baptisan belum sesuai Alkitab, belum ada kuasa. Intinya ada di sana. Okay? Tapi inti yang ketika kita belajar adalah, engkau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sejak dibaptis dan ditebus Tuhan Yesus, diri kita bukan milik kita lagi. Tapi milik Dia yang menebus. Sama seperti perbudakan. Budak itu mungkin pemilik awalnya adalah si saudagar A. Lalu si saudagar B membeli budak ini dari saudagar A. Maka budak itu menjadi milik saudagar B. Kalau dibeli lagi menjadi milik saudagar C. Tidak ada hubungan dengan tuan-tuan yang dahulunya. Oke? Nah kemudian, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Kita lihat tentang penebusan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tapi berapa persen kita menyadari itu? Kamu bukan milikmu lagi. Milik siapa? Milik yang menebus. Siapa yang menebus? Yesus Kristus. Dan Dia menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Kenapa dikatakan mahal? Karena penebusan yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Duit tidak bisa menembus dosa-dosamu. Dosamu hanya bisa ditebus dengan darah, dan darah itu adalah nyawa. Berapa harga nyawa manusia? Di Matius 26, Matius pasal yang ke-16 ayat 26, tidak ada gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Satu nyawa melebihi seluruh dunia. Engkau bisa keluarkan uang 10 karung, tapi engkau tidak bisa membeli satu nyawa pun. Betul? Makanya banyak pengusaha-pengusaha besar ketika divonis dokter akan mati, saya yakin kalau dokter berkata, hidupmu tinggal 3 bulan. Tapi bisa nyambung, bayar 1 triliun. Mau nggak? Saya yakin jangankan 1 triliun, 5 triliun pun akan dibayar oleh pengusaha-pengusaha besar yang banyak duit itu. Tapi apa berdaya? Nggak bisa. Artinya nyawa itu sangat mahal loh. Kita ditebus dengan nyawa loh. Sekarang kita bukan milik kita, tapi milik Yesus. Muliakanlah Yesus dengan tubuhmu. Muliakanlah Yesus dengan hidupmu. Okay? Hidupmu bukan milikmu. Muliakan Dia. Bagaimana cara kita memuliakan Dia? Menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu, namun hanya berapa persen orang Kristen yang benar-benar sadar dan mengerti bahwa dirinya sudah menjadi milik Kristus? Berapa persen? Berapa persen orang yang aktif dalam pelayanan? Boro-boro aktif dalam pelayanan, aktif ke gereja saja? Jarang. Apalagi aktif dalam pelayanan. Betul? Berarti belum memahami tentang penebusan. Kita bukan milik kita lagi. Dengan kata lain, hidupku bukan milik aku lagi. Hidupku adalah milik Kristus. Itulah arti menyangkal diri. Menyangkal diri berarti sudah tidak ada aku lagi. Aku bukan milikku, aku milik Yesus Kristus. Itulah penyangkalan diri. Jadi, arti penyangkalan diri, semoga Anda sudah bisa nangkap. Sekarang kita coba lihat,
Bagaimana Yesus memberikan contoh tentang penyangkalan diri yang dicatatkan di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan uraikan ayat-ayat ini. Kita lihat ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksud di sini adalah Yesus sebagai contoh. Yesus sebagai figur teladan kita dalam hal penyangkalan diri. Yesus mengajarkan nyangkal diri. Tapi kalau Yesus tidak memberikan contoh tentang penyangkalan diri, berarti kan masih terbatas teori. Tapi Yesus buktikan dengan contoh yang nyata. Bagaimana caranya? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah yang namanya menyangkal diri. Sudah tidak ada aku lagi. Perhatikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi sebenarnya Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Tapi setelah datang ke dunia dia tidak pernah berkata aku adalah Allah. Kalau Yesus berkata aku adalah Allah, selesai. Enggak ada agama lain selain agama Kristen. Tidak akan salah menyembah selain menyembah Yesus. Karena dia sudah katakan aku adalah Allah. Tapi waktu dia datang ke dunia dia tidak pernah berkata aku adalah Allah. Padahal itu milik yang harus dipertahankan. Artinya, akunya itu ditanggalkan. Bukan aku lagi. Aku adalah utusan. Aku hanya pelayan. Aku lebih kecil dari Bapa. Aku datang dari Bapa kembali ke Bapa. Itu dia turunkan derajatnya. Sudah tidak ada aku lagi. Karena kalau dia pertahankan aku, berarti dia adalah Allah. Bisa nangkap? Turunkan derajat. Kemudian ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri. Kosong berarti sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam. Sudah menghilangkan keakuan. Keakuan sudah dihilangkan. Itulah penyangkalan diri. Sudah kosong. Kalau akunya masih ada, seharusnya Yesus berkata, aku adalah Allah. Oke lah, walaupun tidak, dia harus berkata, aku adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Tapi faktanya ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak berkata, Thomas, aku bukan Allah loh. Yesus diam saja. Artinya, Yesus itu memang Allah. Tapi secara terselubung dia juga sudah tegaskan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7. Yesus berkata, kalau kalian sudah mengenal aku, berarti sudah mengenal Bapa di sorga. Kalau sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa di sorga. Berarti apa? Yesus dengan Bapa itu orangnya sama. Tapi saat itu Filipus masih nggak mengerti. Tunjukkan Bapa itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami di ayat 8. Akhirnya Yesus tegur, Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama aku. Namun engkau tidak mengenal aku, tidak percaya ke engkau bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sudah mengenal aku, sudah mengenal Bapa. Tidak percaya ke engkau, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dengan kata lain, Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Dan dia tegaskan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Orangnya sama. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia tidak pernah berkata, aku adalah Allah, aku adalah Bapa. Enggak. Itulah arti mengosongkan diri. Status kealahan, status kebapaan, dia tinggalkan. Yang datang adalah utusan, bukan Allah. Padahal dia adalah Allah sendiri. Yesaya 9:5, seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa itu sudah disandang oleh Yesus di dalam perjanjian lama di Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yang disebut Immanuel di Yesaya pasal 7 ayat 14. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah hadir tinggal di tengah-tengah kita.
Tapi dia tinggalkan, dia kosongkan. Itulah penyangkalan diri. Lalu ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Berarti membuang kehendak pribadi. Bapak Ibu, kalau mengikuti kehendak pribadi, pasti kita sebagai pendeta, saya melayani supaya saya mau dihormati. Saya melayani supaya menjadi kaya raya. Itu kehendak pribadi. Tapi kehendak Tuhan kan beda. Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau bisa cawan pahit ini lalu daripadaku. Tetapi bukan menurut kehendakku, tetapi mengikuti kehendak-Mu. Yesus punya kehendak pribadi. Ada keakuan di dalamnya. Akunya adalah cawan pahit ini lalu daripadaku. Itu keakuan Yesus. Tapi Yesus jelaskan lagi. Bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak-Mu. Walaupun di dalam diri aku masih ada aku, kehendakku. Tapi aku tidak tonjolkan kehendakku. Menonjolkan kehendak Bapa. Seharusnya seorang pelayan Tuhan seperti itu. Bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak Allah di sorga. Kalau engkau sudah bisa mencapai taraf ini, maka engkau adalah pelayan Tuhan yang berhasil di dalam penyangkalan diri. Bukti nyata bahwa Yesus berhasil menyangkal diri, Filipi 2 ayat yang ke-7, kita lihat lebih jauh. Menjadi sama dengan manusia. Apa yang dimaksudkan di sini? Nah, sebagai manusia berarti dia sama seperti kita. Berarti ada kelemahan manusianya. Kalau Anda bisa lapar, Yesus bisa lapar, perlu makan. Kalau Anda haus, Yesus perlu minum. Kalau Anda bisa capek, Yesus juga pernah tidur di kapal. Sementara kapal hampir tenggelam, murid-murid sudah pucat semua. Yesus masih asik tidur di sana, artinya kelelahan. Kalau Anda bisa sedih, Yesus bisa sedih. Kalau Anda bisa menangis, Yesus menangis. Dan Yesus juga pernah menangis. Betul? Kalau Anda bisa emosi, bisa marah, Yesus juga pernah marah. Ingat ketika dia membuat cambuk di bait Allah, mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Bahkan penukar-penukar ternyata dulu sudah ada money changer loh. Money changer. Meja yang dipakai untuk money changer dicungkir balikan oleh Tuhan Yesus. Saya segalak-galaknya jadi pendeta belum pernah buat cambuk-cambuk jemaat. Belum pernah marah, meja, kursi saya jungkir balikan di gereja. Belum. Artinya Yesus juga manusia, punya emosi. Nah, kalau dia punya emosi bisa marah, berarti bisa membalas kemarahan kepada orang lain. Tapi faktanya apa? Dia Allah menjadi manusia, meninggalkan kemuliaan di sorga, menjadi sama seperti seorang manusia. Bahkan dia gunakan status hamba. Kalau Anda belum sampai status hamba, dia sampai status hamba. Hamba itu apa? Orang remah, orang kecil, orang rendah. Kita lihat, pernah mengalami yang namanya ditolak. Anda pernah ditolak sebagai pendeta? Atau disambut kemana-mana? Dikawal kemana-mana? Pernah dicaci maki? Pernah dihina? Pernah difitnah? Pernah dibenci? Pernah dipukul? Pernah diludahi? Sebagai pendeta pernah kena ludah? Seumur-umur saya jadi pendeta, baru 1 kali kena ludah. Itu pun waktu saya usir setan. Di Semarang lagi doakan orang kerasukan, tiba-tiba orang kerasukan mulutnya moncong-moncong, tahu-tahu kena semprot muka saya. Tapi itu kan kerasukan setan. Belum pernah orang normal menyemprot saya dengan air ludah. Tapi Yesus diludahi lu. Dan yang terakhir, Yesus disalibkan. Jangan bicara salib deh. Pernah dipukul? Sebagai pendeta, nggak pernah kan? Berarti kita masih jauh dari mentalitas seorang penyangkal diri dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana reaksi Yesus? Ketika dia mengalami semuanya itu, apakah dia membalas apa yang dia alami? Ketika Yesus mau disalibkan, ada di Taman Getsemani. Datanglah tentara-tentara menangkap Yesus. Petrus yang justru terpancing emosinya. Dia tarik pedangnya, langsung memotong telinga seorang imam, hambanya imam, kepotong. Jatuh itu telinga. Apa yang dilakukan Yesus? Dia pungut telinga itu, disambungkan kembali. Wah, itu luar biasa kan? Telinga yang copot disambungkan Yesus. Lalu Yesus berkata pada Petrus,
Apakah kamu menyangka aku tidak bisa kirimkan pasukan-pasukan malaikat dari sorga untuk melindungi aku? Bisa, Petrus. Tapi aku tidak gunakan itu. Artinya, Yesus bisa bela diri loh. Tapi dia tidak membela sama sekali. Kenapa? Harus menggenapi sikap penyangkalan diri itu. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya pasal 53 itu menceritakan saat-saat Yesus akan disalibkan. Boleh dikatakan kitab Yesaya itu sering disebut Injil Perjanjian Lama. Karena kitab Yesaya banyak menceritakan tentang kelahiran Yesus, tentang diri Yesus dari kelahiran, kehidupan sampai kematian. Kalau di Yesaya pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14, Yesus akan lahir disebut Immanuel. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai 6, Yesus yang akan lahir itu disebut penasihat ajaib dan sebagainya. Dan di pasal yang ke-53 berbicara tentang kematian Yesus. Kita lihat ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, itulah Yesus. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang berhasil menyangkal diri adalah orang yang berhasil mematikan keakuannya. Aku sudah tidak ada lagi. Perhatikan satu gambar yang bagus sekali. Orang lagi bercermin tapi tidak ada mukanya. Artinya keakuannya sudah hilang. Sudah nggak kelihatan lagi wajah dia siapa. Akunya sudah dihilangkan. Sudah tidak menonjolkan lagi. Aku. Ketika engkau ditegur. Ketika ditegur, dia bersyukur. Hanya orang yang berhasil menyangkal diri yang bisa lakukan. Ditegur, terima kasih engkau sudah negur aku demi kebaikanmu. Kalau ditegur, Anda lebih galak dari yang menegur. Ketika dimarah, dia mengalah. Karena kekerasan dengan kekerasan hancur dua-duanya. Batu jangan dilawan batu, batu dilawan dengan air. Ketika disakiti, dia tetap wajahnya berseri. Disakiti, ya nggak apa-apa. Pada sakit loh, nggak apa-apa, tapi sakit sebenarnya. Kemudian ketika dilukai, dia mengasihi. Tuhan Yesus kan juga mengajarkan. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Sakit, tapi engkau tetap mengasihi. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dianiaya sakit nggak? Sakit. Tapi doakan Tuhan ampuni dosa. Nggak gampang loh. Hanya orang yang sudah lolos dari penyangkalan diri yang bisa melakukan itu. Ketika dibenci, ia tetap mengampuni. Di atas kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu-satunya yang pernah berdoa mengampuni musuh di atas kayu salib adalah diaken Stefanus. Dilempar batu dan sebelum dia meregang nyawa, dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka, sama seperti doa Yesus. Di Stefanus adalah seorang diaken yang berhasil di dalam penyangkalan diri. Kisah Rasul 8 ayat 32-33, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaan berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Penyangkalan diri yang total adalah ketika nyawanya diambil, dia serahkan kembali. Karena nyawaku bukan milikku. Nah, hari ini nyawamu milik siapa? Milik Tuhan, betul? Jangankan tubuhmu, jangankan kekayaanmu, harta bendamu, kedudukanmu, nyawamu pun sebenarnya milik Tuhan. Itu sadarilah. Kalau Yesus mau ambil nyawa kita hari ini, siapa yang bisa menolak? Artinya kita sepenuhnya milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata mi atau aku hilangkan. Ketika engkau berhasil menghilangkan aku,
maka engkau berhasil mengalahkan diri sendiri. Seorang pahlawan yang besar bukan pahlawan yang bisa mengalahkan banyak musuh. Pahlawan besar adalah orang yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mengalahkan? Buanglah rasa egois, kesombongan, harga diri, keinginan, kemarahan, kedengkian, kegeraman. Semuanya itu dibuang. Ketika engkau bisa membuang semua itu, engkau berhasil mengalahkan diri sendiri. Ketika engkau marah, engkau tuh melawan diri Anda. Bagaimana saya mengekang emosi saya supaya saya tidak marah? Itulah keberhasilan. Sama juga, ketika engkau berhasil menyangkal diri, maka ketika engkau khotbah bukan dirimu yang ditonjolkan. Masalahnya adalah ketika hamba-hamba Tuhan naik ke atas mimbar, yang ditonjolkan itu siapa? Yang ditonjolkan apakah dirimu atau Yesus? Karena dua hal yang berbeda. Kalau engkau menonjolkan dirimu, maka engkau akan menggunakan mimbar untuk mempromosikan kehebatan Anda. Wah, berkatku, kuasa, mujizat, potensi Anda itu yang Anda akan sombongkan. Kemarin loh, ada orang pincang, gue berkata, dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dia. Ini kan Anda sudah promosikan. Bisa, Anda bersaksi nggak apa-apa. Bersaksi mujizat nggak apa-apa. Bisa saja Anda hilangkan keakuan. Caranya gimana? Kemarin saya tuh melihat loh, seorang pendeta, orang yang lumpuh. Dia berkata dalam nama Yesus, sembuh. Orang lumpuh itu berkata, aku menyaksikan sendiri loh. Berarti kuasa Yesus masih ada. Padahal yang lakukan mujizat itu dia sendiri. Tapi dia tidak tonjolkan akunya. Akunya nggak ada. Pokoknya mujizat Tuhan yang ditinggikan. Nah, itulah yang menggunakan mimbar untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pribadi. Yang kedua, engkau akan gunakan mimbar untuk menyerang dan mengkritik orang. Jika ada yang tidak Anda sukai di atas mimbar, nah kebetulan ada yang pegang mic nih. Habis itu dia, kau sikat deh. Lalu yang ketiga, engkau akan gunakan mimbar mempengaruhi orang lain berpihak ke Anda. Sehingga di gereja berpihak-pihakan. Jangan dengarkan itu. Si X itu macam-macam lah. Itu menonjolkan diri, keakuan. Kalau yang ditonjolkan adalah Yesus, maka engkau akan menggunakan mimbar untuk menonjolkan kasih Tuhan, kuasa, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Yesus. Tidak ada keakuan. Tidak ada diri sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu apa yang bisa kita sombongkan? Kita milik Yesus. Engkau akan menggunakan mimbar untuk menasihati, menghibur, menguatkan, memotivasi, dan membangun iman jemaat. Kemudian, gunakan mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman, bukan untuk menonjolkan diri. Keakuannya dihilangkan, Yesusnya yang ditinggikan. Keakuan diturunkan, Yesus yang dinaikkan. Itulah penyangkalan diri. Seorang yang aktif dalam pelayanan atau aktif di dalam suatu agama disebut rohaniwan. Rohaniwan itu kan untuk semua agama. Nah, ada teman saya memplesetkan rohaniwan dengan singkatan roh yang di awan-awan. Artinya levelnya sudah tinggi. Betulkah rohaniwan? Seorang hamba Tuhan selain harus memiliki mental yang kuat terhadap godaan dan pengaruh kekuatan uang, seorang hamba Tuhan juga harus bermental kuat menghadapi kesulitan, masalah, tekanan oleh rekan kerja, atasan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang hamba Tuhan, jika Anda diperlakukan dengan tidak menyenangkan, masih kuatkah mental Anda? Contoh gambar nih. Kalau gambar satu itu apa? Nangkap nggak? Anda dijelek-jelekin. Itu mah pendeta satu dua tamak. Pendeta satu ini begini begitu. Terpancing nggak emosi Anda? Gambar kedua, Anda mulai dituding. Mungkin sesama hamba Tuhan, atau mungkin pengurus menuding Anda. Anda bela diri, atau Anda diam saja. Lalu gambar yang ketiga, Anda mulai disidang. Mulai dihakimi. Dalam rapat Anda dituding-tuding. Bisa saja karena Anda itu salah, maka dibuat rapat untuk menunjukkan kesalahanmu. Tapi kalau engkau tidak salah,
Mereka hanya memang mau singkirkan Anda. Ya udah, terima. Serahkan ke Tuhan. Makanya si biru ini hanya diam saja, angguk-angguk. Kemudian, sudah lakukan kekerasan fisik. Masihkah engkau bertahan? Lalu yang gambar kelima nih. Anda pernah nggak ketemu sama atasan kayak begini? Ketika engkau sudah dimaki-maki oleh atasan, masih bertahan nggak? Ada loh gembala yang galak loh. Maki-maki bawahannya. Kita lihat Roma 8 ayat 35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita lihat orang yang berhasil menyangkal diri tidak akan membuat dia mundur ketika menghadapi masalah, kesulitan, dan tantangan. Itulah penyangkalan diri. Oke, sekarang kita bahas memikul salib. Pikul salib. Salib itu awalnya milik Tuhan Yesus. Makanya Yesus sendiri pikul salib. Secara simbolis, waktu Yesus sedang berjalan di Bukit Golgota, Yesus dipaksa memikul salib. Tapi setelah itu ada orang yang dipaksa memikul salib Yesus. Jadi artinya awalnya salib itu milik Yesus. Tapi setelah engkau menjadi pengikut Yesus, percaya Yesus, salib itu akan dialihkan kepada engkau. Dan sekarang engkaulah yang harus memikul salib. Kita yang harus memikul salib. Karena salib itu sudah menjadi milik kita. Karena itu orang yang tidak percaya Tuhan atau yang non-Kristen tidak memiliki salib. Dan mereka juga tidak dibebankan untuk memikul salib. Orang Kristen pikul salib. Orang yang bukan Kristen tidak perlu pakai pikul salib. Karena mereka memang tidak ada salibnya. Apakah hidup mereka enak? Mereka dibelenggu dalam dosa. Jadi kelihatan enak. Tadi kan saya sudah katakan, belenggu. Kelihatan orang itu merdeka, padahal mereka dibelenggu. Yang membelenggu mereka itu adalah dosa mereka belum dibebaskan. Sedangkan kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, setelah kita dibebaskan, maka kita diberikan sebuah tanggung jawab. Nih loh, pikul salibku. Salib itu adalah penderitaan. Pikul salib artinya siap menderita menjadi pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus saja menderita, apalagi pelayannya. Dengan kata lain, ada harga yang harus dibayar ketika engkau mempersembahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Ada harga. Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas penderitaan Sang Pendiri. Sang Pendiri. Dari lahir sampai mati, Yesus mengalami banyak penderitaan. Kelahirannya seperti apa? Kematiannya seperti apa? Yesus alami. Dia lahir dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Lahir di kandang hewan. Yang banyak kecoa, banyak lalat, banyak nyamuk. Baru lahir saja sudah digigit sama nyamuk. Untung Yesus nggak kena demam berdarah. Seperti kita sekarang kena demam berdarah. Masuk rumah sakit seminggu. Yesus sudah alami duluan. Bapak Ibu. Nah, sepanjang hidupnya Yesus bukan enak hidupnya. Tukang kayu. Enaknya di mana? Jadi seorang tukang kayu. Capek. Dan setelah itu mati disalibkan. Bukan mati santai-santai. Lagi diskotik goyang-goyang. Nyanyi-nyanyi mati. Enggak. Dia disalibkan. Bapak Ibu dari lahir sampai mati. Namun sangat disayangkan banyak hamba Tuhan mengajarkan doktrin kemakmuran dan doktrin kasih karunia. Dengan kata lain, untuk masuk surga itu gampang. Bapak Ibu, nilai masuk surga itu dibuat jadi mudah. Banyak hamba Tuhan mengajarkan bahwa masuk surga itu sangat gampang dan praktis. Perhatikan ayat ini, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Artinya nggak usah capek-capek lah, masuk surga gampang. Itu pemberian Allah. Kita tinggal terima. Oh, anugerah kok. Tapi Anda lupa bagaimana anugerah itu diwujudkan melalui kematian Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Bukan karena engkau rajin beribadah, rajin memelihara firman Tuhan, bukan karena rajin melayani, bukan itu. Engkau diselamatkan karena anugerah. Makanya jangan ada yang menyombongkan diri. Oke? Dilihat dari ayat ini kelihatan masuk surga begitu mudah, praktis, dan tidak ribet-ribet, tidak ada syarat. Syarat apa? Coba kalau Anda baca ayat ini. Namun betulkah masuk surga itu begitu gampang? Oke? Banyak hamba Tuhan salah menafsirkan ayat ini. Saya pernah kupas ayat ini 2 sesi dengan judul manipulasi di judulnya penipuan di balik istilah kasih karunia. Nah, itu judulnya cukup bagus. Penipuan di balik istilah kasih karunia. Karena di sini kan dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Padahal Anda salah membaca ayat ini. Saya akan katakan di mana salahnya. Yang tulis ayat ini adalah Paulus. Efesus pasal 2 ayat 8. Paulus kan? Nah, coba kita bandingkan dengan ayat yang lain. Bagaimana penjelasan Paulus? Paulus sebenarnya mengajarkan masuk surga kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Rasul pasal 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk surga harus mengalami banyak sengsara. Oke? Apakah masuk surga gampang? Kalau kita lihat di sini banyak sengsara, artinya masuk surga itu nggak gampang. Berarti Anda salah menafsirkan ayat, tertipu dengan istilah kasih karunia. Kasih karunia bukan berarti enak-enak, santai-santai. Justru orang yang bisa menghargai kasih karunia Tuhan, orang itu siap menyangkal diri dan memikul salib Tuhan kalau dia mengerti kasih karunia Tuhan. Apakah engkau bisa pikul salib? Salib itu penderitaan, Bapak Ibu. Jika dosa manusia mudah sekali diselesaikan, Yesus Kristus tidak akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan di atas kayu salib. Betul? Jika masuk surga itu begitu mudah, Yesus tidak perlu mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Tidak perlu. Jika menjadi pengikut Yesus itu mudah, para rasul tidak akan mengalami kematian yang tragis. Ada yang digoreng di atas minyak goreng. Kalau nggak salah, itu dialami oleh Rasul Yohanes. Lalu, Paulus sendiri kematiannya kepalanya dipancung di sebuah jalan namanya Austan. Kemudian Rasul Petrus disalibkan. Dan waktu penyaliban, Petrus meminta, oke, saya disalibkan terserah kalian, saya nggak bisa menghindar. Tapi tolong kaki saya ke atas, kepala saya ke bawah. Karena saya tidak layak disalibkan sama seperti guruku, dia mulia. Aku orang berdosa, biar jungkir balik sengsara. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih, Yakobus, kepalanya dipancung oleh Herodes. Stefanus dilempar batu sampai mati. Siapa yang enak hidupnya? Nggak ada. Itulah memikul salib. Jadi memikul salib itu adalah penderitaan. Ketika mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus tegaskan bahwa di lapangan mereka akan bertemu dengan serigala-serigala yang ganas. Matius 10:16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Serigala yang ganas, yang siap menerkam. Kalau Anda tidak punya mental yang kuat, Anda akan mundur. 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ya aniaya. 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu Yesus sudah kasih tahu. Ini loh penderitaan-penderitaan yang kalian alami.
ketika engkau memikul salib, memberitakan anugerah keselamatan? Apakah mereka mundur? Mereka tetap berjalan. Karena itulah Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang pelayan Tuhan harus memiliki mental seorang prajurit. Mental prajurit. Ini sudah saya khotbahkan di sesi yang lain. Tapi kita lihat sedikit di 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4. Mental prajurit. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Kata prajurit disatukan dengan kata penderitaan. Artinya, seorang prajurit harus siap menderita. Oke? Untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Yesus Kristus. Ketika kita ingin diperkenan pada Yesus Kristus, Dia sudah mati demi menyelamatkan kita di atas kayu salib. Kita siap nggak pikul salib supaya kita diberkenan? Karena Yesus sendiri berkata, pikulah salib. Nah, kalau engkau ingin diperkenan Tuhan Yesus, pikul salib Tuhan. Dan kalau engkau siap memikul salib, engkau sudah siap menghadapi penderitaan-penderitaan. Karena itu, seorang prajurit harus memiliki mentalitas siap menderita. Mentalnya apa? Tidak takut pada ancaman. Seorang prajurit, kalau dia takut ancaman, habis negara. Runtuh negara. Dia tidak takut diancam. Ancam apa-apa, maju terus. Kalau kita setelah mendengarkan ancaman, kita mungkin berpikir 2 kali. Tapi prajurit enggak. Masa bodoh. Kemudian, tidak takut menghadapi penderitaan. Tidak berpantang menyerah dalam segala hal. Siap meninggalkan anak dan istri. Karena prajurit adalah pengabdian. Kemana diutus, dia harus dijalan. Siap langsung jalan. Kemudian siap berkorban tubuh dan jiwanya. Ketika berperang, bukan hanya tubuhnya siap untuk ditembak oleh peluru-peluru, bom mortil, tapi jiwanya pun sudah siap kehilangan. Makanya, walaupun waktu peperangan banyak prajurit yang mati, teman-temannya nggak akan angkat bendera putih. Tetap maju, serang lagi. Mereka berusaha sampai presiden mengatakan, mundur, atau kita mengalah saja. Enggak, sebelum ditarik mundur, maka prajurit akan tetap maju. Secara hierarki, tunduk pada komandan. Sebelum komandan tertinggi, presiden berkata, mundur. Mereka tidak akan boleh mundur. Tetap maju walaupun nyawanya dipertaruhkan di sana. Itulah mentalitas seorang prajurit. Yang ketiga, ikut Yesus. Nah, ini yang terakhir, ikut Yesus. Mengikut Yesus artinya apa? Menjadikan Yesus sebagai figur, idola, panutan, dan contoh dalam kehidupan. Fokus kita adalah melihat Yesus. Yang namanya mengikut, pandangan Anda kan depan, kepada orang yang di depan Anda. Jangan mengikut, tapi Anda pandangnya ke kiri dan kanan. Apalagi pandang ke belakang. Yesus berkata, setiap orang yang mau membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak bagiku. Tapi nggak boleh pandang ke belakang. Pandanglah ke depan. Kalau pandang ke depan, Yesus berjalan di depan, kita di belakang, itulah yang namanya mengikut Yesus. Nah, kalau kita mengikut Yesus, berarti Yesus kita jadikan figur, Yesus kita jadikan teladan, Yesus kita jadikan patokan. Yesus yang berjalan di depan, memimpin, dan kita yang berjalan di belakang, mengikuti. Jangan terbalik. Oke? Saya mau sembuhkan orang. Tuhan, Engkau bantu aku ya. Yang maju di depan Anda. Tuhan Yesus, sembuhkan dia ya. Aku hanya alat. Itu beda. Kalau Anda yang maju, Anda hanya minta Yesus yang bantu engkau. Itu salah. Yesus yang harus menyembuhkan. Engkau hanya menjadi alat, menjadi saluran. Engkau banyak alat. Alat itu nggak ada kekuatannya. Kemudian, Yesus sudah memberikan contoh dalam penderitaan. Apakah Anda sudah siap menderita untuk dia? Kalau engkau sudah siap menderita, berarti engkau sudah siap mentalitas memikul salib Yesus. Ketika engkau mengambil keputusan mengikut Yesus, apalagi menjadi pelayan Tuhan, sudah seharusnya siap mental menghadapi penderitaan sama seperti mentalitas Paulus. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Oke, perhatikan, menjadi serupa. Artinya, Paulus siap mati. Ya, siap mati, bahkan siap disalibkan, siap dihina, siap dicambuk, siap dipukul. Dan memang faktanya, Paulus sudah mengalami semuanya itu. Di belakang punggung Paulus itu sudah mengalami pukulan 195 kali. Ya alami. Jadi bukan teori. Dia benar-benar alami. Paulus dalam pelayanan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Nah, itu saya katakan luar biasa ya. Kita coba lihat ketika dia mengadakan pamitan dengan penatua-penatua yang ada di kota Efesus. Kisah Rasul pasal 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Roh Kudus sudah kasih tahu loh, Paulus, kamu sampai di kota itu, kamu akan dimasukkan di dalam penjara. Paulus mundur nggak? Lari nggak? Seperti Yunus. Yunus pergi ke Niniwe, kabur dia. Tapi masuk dalam perut ikan. Tapi Paulus tetap maju. Karena dia sudah siap menderita untuk Tuhan. Ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk kuberitakan kerajaan Allah. Ini kata-kata terakhir pamitan Paulus kepada penatua-penatua yang ada di kota Efesus. Setelah Paulus kumpulkan mereka. Dan Paulus berkata, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir ya. Penatua-penatua itu menangis semuanya. Karena mereka tahu tidak lama lagi Paulus akan meninggalkan mereka. Karena itu mereka itu sangat mendapatkan kekuatan dari Rasul Paulus. Perhatikan kata ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Maksud di sini gimana? Ini adalah sebuah kalimat yang sangat menggetarkan hati. Dia berkata, aku gak peduli sama nyawaku. Ini bukan perkataan orang yang putus asa. Orang yang punya semangat dalam pelayanan. Tapi dia tahu ini tanggung jawab di dalam pelayanan. Tidak peduli mau mati atau mau hidup. Kalimat yang demikian hanya sanggup diucapkan oleh orang yang sudah lolos dalam penyangkalan diri. Dan sudah siap mental memikul salib Yesus. Kalau engkau gagal dalam penyangkalan diri, engkau akan pertahankan nyawamu. Engkau takut menghadapi semua itu. Tapi kalau engkau sudah lolos dalam penyangkalan diri dan sudah siap memikul salib, artinya engkau sudah siap walaupun nyawa harus dikorbankan. Itulah mentalitas Paulus. Hari ini, hamba Tuhan zaman sekarang, siapa yang berani ucapkan kalimat ini? Okay? Kehilangan duit saja, nggak dapat perpuluhan saja, dia sudah komplain-komplain. Itu kehilangan duit. Apalagi kehilangan nyawa. Memang untuk bisa mencapai ekstremis seperti Paulus, engkau memang sebaiknya tidak menikah seorang pelayan Tuhan. Karena mungkin engkau punya mentalitas seperti Paulus, tapi anak istrimu belum tentu. Makanya bersyukurlah Paulus tidak menikah. Tapi kalau kita hamba Tuhan sudah punya anak istri, ya kita bicara baik-baik kepada anak istri. Ingat loh, aku mempersembahkan hidupku loh, hidup matiku sudah di tangan Tuhan loh. Maka seringkali di dalam pelayan tuh saya selalu ngomong ke anak istri. Walaupun mereka kadang-kadang tidak suka bahwa nomor satu adalah Tuhan bagi saya. Suami dan papa mereka, nomor dua baru mereka. Saya nggak akan balik nomor satu keluarga, nomor dua Tuhan. Tidak. Karena hidup saya itu milik Tuhan Yesus. Menomorsatukan Tuhan Yesus. Paulus bisa berkata demikian karena dia sudah mengerti dengan jelas sasaran dan tujuan hidupnya.
Dia tahu jelas setelah mati dia akan pergi kemana. Karena itu dia berkata di dalam Filipi 1 ayat 21-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mau cuan nggak? Kalau mau untung, siap mati. Itu pilihan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Hidupku untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita mati, itu untung, bukan rugi. Anda mau untung? Siap mati enggak? Kita enggak siap, betul? Ada sebuah kisah yang terjadi di India. Okay? India yang akhirnya terciptalah sebuah lagu yang sangat mengharukan, yang sangat memberikan kekuatan dan inspirasi dengan judul lagu I Have Decided to Follow Jesus. Ceritanya sekilas berawal dari sebuah desa kecil di India tahun 1880. Ada seorang ayah bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mereka mendapatkan diinjili seseorang, lalu percaya Yesus dan dibaptis. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan Anda tahu sendiri yang namanya India. Kemudian kepala desa itu akhirnya tahu dia menjadi pengikut Yesus, lalu dipanggil. Kayak dipanggil dan diancam. Si bapak ini, hei, engkau mau nggak menyangkal imanmu dan berpaling dari Yesus? Kalau engkau mau, maka engkau akan diampuni sekeluargamu. Tapi jika engkau tidak mau menyangkal Yesus, maka kedua anakmu akan kami bunuh. Kepala desa itu mungkin juga dibawa tekanan dari masyarakat di sana kan, yang dibawa pimpinan, bahwa mereka tidak percaya pada Yesus. Dan bagaimana bapak itu berkata, I have decided to follow Jesus and there is no turning back. Artinya, aku sudah ambil keputusan mengikut Yesus, tidak ada jalan kembali. Tidak akan turning back, tidak akan mundur. Artinya, walaupun kedua anak saya akan mati, saya tidak akan menyangkal Yesus. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kedua anaknya dibunuh. Dibunuh di depan dia. Walaupun perih, sakit, dan menyakitkan. Nah, setelah itu, anaknya dibunuh, lalu sekarang dipanggil lagi. Oke, kami berikan kesempatan lagi. Engkau mau nggak menyangkal Yesus? Kalau tidak, istrimu yang akan kami bunuh. Oke, istrimu yang akan kami bunuh. Tapi bagaimana reaksi dari bapak ini? Apakah akhirnya setelah kehilangan dua anak ini, nanti akan kehilangan orang yang paling dicintai? Tapi dia berkata, the world can behind me, but the cross is still before me. Artinya, dunia di belakangku, salib ada di depanku. Artinya aku rela meninggalkan semuanya. Dunia, anak istri aku rela tinggalkan. Tapi aku tidak akan tinggalkan salib Yesus Kristus yang aku pandang yang ada di hadapanku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istrinya dibunuh. Istrinya dibunuh. Tinggal dia sendiri. Sekarang dipanggil lagi, diberikan kesempatan yang terakhir. Kalau engkau tetap tidak mau menyangkal imanmu, kamu yang akan kami bunuh. Dan bagaimana dia berkata, Dog, no one is here to go with me, still I will follow Jesus. Artinya, walaupun sudah tidak lagi mengikut aku siap tetap mengikut Yesus. Dan pada akhirnya dia mati dibunuh. Dia mati dibunuh. Tapi hasilnya apa? Bapak serta istri dan kedua anak meninggal, tetapi sebuah bibit iman tertanam di dalam hati orang yang menyaksikan kematian mereka pada hari itu. Banyak dari orang-orang yang hadir bertanya-tanya, gila ya, dia rela kehilangan dua anak, rela kehilangan istri, dan sekarang dia rela kehilangan nyawanya. Sebenarnya Yesus itu siapa? Kenapa dia rela mempertahankan sampai kematian istri dan anak yang dicintai, sampai rela kematian dia sendiri, disiksa bahkan dibunuh? Mereka mulai penasaran mau cari tahu Yesus itu siapa, dan sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah jawaban. Ternyata Yesus itu adalah juru selamat,
akhirnya dimulai dari kepala desa itu, saya bertobat dan mau mengikut Yesus seperti orang yang sudah kita bunuh. Dan akhirnya satu kampung itu dimenangkan. Ada harga yang harus dibayar. Mari kita saksikan sebuah video ini, mengikut Yesus sampai akhir, sampai aku dipanggil kembali ke sorga. Kita saksikan video kisah yang terjadi di India, mengikut Yesus keputusanku. Mari kita saksikan video ini. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death.
no turning back. Bapak Ibu, kita sudah melihat sebuah video yang memberikan inspirasi. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar sesi yang ke-9. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Hamba-Mu sudah uraikan, hamba-Mu sudah jelaskan. Semoga apa yang sudah hamba-Mu jelaskan menjadi pegangan bagi hamba-Mu sendiri sebagai pelayan-Mu, karena mengingat firman-Mu adalah pedang bermata dua. Dan juga semoga siapapun yang menonton pengajaran hari ini, terutama hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, baik sebagai pendeta, baik sebagai pengerja, baik mahasiswa teologi, guru sekolah minggu, pengurus gereja, dan juga pemimpin-pemimpin komsel. Siapapun yang melayani Tuhan dengan berbagai jenis pelayanan, agar memiliki mentalitas menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Supaya pelayanan kami diberkati Engkau, Engkau pimpin, Engkau pakai kami untuk kemuliaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sampai kami meninggalkan dunia ini bertemu dengan Tuhan di sorga. Demikian doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan sebuah lagu Melangkah Pasti. Artinya, ketika kita sudah tetapkan, saya mau melangkah bersama Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan yang bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan.
setiap jalan melangkah pasti menuju berkah yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bagi para mahasiswa teologi STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap mata pelajaran selesai tentang pelayanan, karena Anda pelayan Tuhan, maka ini juga merupakan mata kuliah wajib. Ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab dan kirimkan kembali. Topik yang ke-9, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud menyangkal diri? Jelaskan. Mungkin dengan bahasa Anda juga boleh. Mengapa Rasul Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali? Tercatat di kitab apa, pasal dan ayat berapa peristiwa penyangkalan Petrus itu. Yang ketiga, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa kita telah ditebus Yesus bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal. 4. Zaman dulu ada sistem perbudakan, di mana manusia diperjualbelikan. Bagaimana cara membebaskan seorang budak? 5. Darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau. Bagaimana cara kita mendapatkan darah Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa? Pertanyaan yang ke-6, tuliskan teks ayat Alkitabnya yang menegaskan dosa kita diampuni lewat baptisan air. Yang ke-7, setelah kita dibaptis dan ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, kita bukan milik kita lagi, tuliskan teks ayatnya. 8, apa bukti nyata bahwa Yesus berhasil melakukan penyangkalan diri? 9. Apakah arti memikul salib dalam pengertian Anda sendiri? 10. Tuliskan teks ayat Alkitab bahwa seorang pelayan Tuhan harus memiliki mentalitas seorang prajurit. Tuliskan 6 mental seorang prajurit. Jadi teks ayat Alkitabnya dulu Anda tulis, setelah itu baru tulis 6 kriteria mentalitas seorang prajurit. Silakan ketik rapi dan kirimkan kembali ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.